Di Indonesia beberapa hari yang lalu ini riuh rendah dalam media sosial seorang Kiai Gus dalam dakwah dia menghina seorang penjual teh. Jangan sampai ada seorang dai melakukan penghinaan terhadap seorang tukang es teh dan lain sebagainya. Termasuk juga kita disuguhi oleh para dai yang hanya ngomong soal humor lah, candaan, tidak ada sama sekali referensi keagamaan berbasis referensi Quran, hadis atau milenial klasik seperti itu. Jadi ini tolong agak Saya mau kasih hadiah nih buat Bapak nih, 1 unit sepeda motor listrik, nanti saya kirim. 80, 90, 100, genap ya Pak ya? Iya genap Bang. Saya tidak menyangka kalau saya tidak ada. Iya, es tehmu ci oke ra? Masih. Ya kono didol goblok. Saudara boleh bangga jadi sarjana, tapi saya dalam hati saya sebenarnya saya sangat hormat sama pedagang kaki lima, sama tukang ojol, sama tukang bakso, sama petani, sama buruh tani, sama pekerja harian, sama buruh di pelabuhan, sama nelayan yang nyawanya dipertaruhkan untuk cari makan untuk istri dan anaknya. Terima kasih. Kita kembali lagi sebelahnya. Ya, Kiai Maman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ketua dan seluruh pimpinan Komisi 8 dan anggota. Yang saya hormati Pak Menteri Agama dengan Pak Wakil Menteri Agama, Kepala Badan Haji beserta Wakil Kepala Badan Halal, Bapak Ibu sekalian. Yang terakhir Pak Menteri, saya ingin menegaskan kembali yang hari ini sedang viral. Ya Habib Ahmad dugi bandara, pesawat niku mun ngeten. Ahmad Assegaf ora wali, pesawatnya rak balik. Subhanallah Pak, saksi ini kata Pak, pesawat niku mundur Pak, pesawatnya subhanallah mundur balik. Pilotnya niku bingung, sedaya niku sing bagian radar, bagian teng pundi niku lah ora mboten paham. Niku do bingung Pak. Kementerian Agama harus lebih serius soal literasi keagamaan. Baik itu pegawai Kementerian Agama, baik itu adalah seluruh elemen di pendidikan, keagamaan, perpustakaan masjid, dan terutama para dai. Saya tadi di media mengatakan bahwa sertifikasi dai itu menjadi sangat urgen hari ini. Jangan sampai ada seorang dai melakukan penghinaan terhadap seorang tukang es teh. Es tehmu ci oke ra? Masih. Ya kono didol goblok. Dan lain sebagainya. Termasuk juga kita disuguhi oleh para dai yang hanya ngomong soal humor lah, candaan, tidak ada sama sekali referensi keagamaan berbasis referensi Quran, hadis atau milenial klasik seperti itu. Kamu ini katanya keluarganya Nabi, yang cinta kamu masuk surga. Lalu bagaimana yang cinta kalian itu orang nakal-nakal? Ketahuilah, jika ada orang zalim, dia aman dari semuanya. Ketahuilah, mereka masuk surga karena syafaat kami, keluarga Nabi SAW. Walaupun kamu merasa hina, kamu merasa gak ridho, kamu gak rela, itulah kami keluarga Nabi SAW bisa memberikan syafaat karena kami adalah keluarga Rasulullah SAW. Jadi ini tolong agak serius seperti itu. Termasuk moderasi beragama dengan anggaran begitu banyak. Jangan mengulang kesalahan Orde Baru yang membuat itu menjadi indoktrinisasi, mendokrin orang terhadap Pancasila. Tapi akhirnya kita jadi nggak suka Pancasila. Moderasi beragama adalah sarana edukasi bahwa umat wasata litakunu syuhada lannas wa yakuna rasul alaikum syahida itu menjadi penting. Jadi poin keduanya soal keadaban publik itu menjadi isu besar, mau haji kayak apa dan sebagainya. Keadaban publik kita memang hari ini perlu di tengah media sosial seperti ini. Oleh sebab itu sekali lagi saya menginginkan anggaran ini disetujui, bahwa Pak nanti di tengah jalan ada sebenarnya forum untuk tambahan atau revisi anggaran.
Tetapi persoalannya, apakah seluruh filosofi anggaran ini betul-betul untuk kesejahteraan rakyat, untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia dan lain sebagainya, sehingga ini semua bisa tercapai. Itu aja Bapak. Saya ingin sahabat saya ini Bapak Haikal dan sebagainya, sulit Pak ngatur yang namanya kiblat halal di kita itu. Kenapa? Karena banyak sekali proyek-proyek orang tiba-tiba sertifikasi halal sebagai halal padahal tidak halal semua. Prosesnya itu yang sulit. Seperti itu. Terima kasih pimpinan. Wallahul muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Indonesia beberapa hari yang lalu ini riuh rendah dalam media sosial seorang Kiai Gus dalam dakwah dia menghina seorang penjual teh yang ada yang nonton ya. Saya teman-teman Indonesia kirim dan dia jadi viral penghinaan kepada orang yang jual teh ya, yang mana di antara paling miskin. Tapi ini pendakwah, dua pendakwah dengan ketawa dengan menyeluruh di kalangan rakyat, sehingga Presiden Prabowo Subianto memberi kenyataan yang agak keras dan akhirnya Gus pendakwah Kiai itu berkunjung ke daerah si penjajah itu dan mohon maaf. Tapi ini satu contohnya pengalaman bahawa pengangkuhan sombong itu kadang-kadang bukan saja di kalangan orang yang tidak tahu agama, tidak tahu orang tak semestinya. Orang yang paham agama, yang bicara tentang Islam, akidah dan solat dan sunat, tetapi bila timbul keadaan begitu dia lihat, dia boleh menghina. Dan saya pun saya lihat itu dikirim oleh teman saya di Indonesia. Saya rasa aneh ya. Agak luar biasa. Tapi bagi saya pengajarannya menginsafkan. Saya terus lihat, saya kena sebut ni di perbandaran energy transition. Apa makna bagi orang-orang seperti ini? Maka carilah kaedah di bank dengan catatan keuntungan besar. Apa kedudukan orang yang termiskin yang bekerja dengan kita? Apa makannya, rumahnya di mana, gajinya berapa? Jabatan-jabatan, keluarga pemandu kita, keluarga penjaga kita yang paling daif, ambil perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, salam kebajikan, namo buddhaya. Saya membuatkan video ini untuk merespon permintaan dari teman-teman media televisi untuk menanggapi berita yang viral 1-2 hari terakhir ini. Kami dari Kantor Komunikasi Kepresidenan ikut menyayangkan kejadian yang kurang baik yang terjadi belakangan ini, dan itu melibatkan utusan khusus Presiden Republik Indonesia. Dan perlu kami tekankan di sini bahwa Presiden Prabowo Subianto sangat menghormati dan menjunjung tinggi adab terhadap siapapun, ya, terhadap rakyat kecil, terhadap pedagang kaki lima, terhadap nelayan, terhadap petani, terhadap siapapun. Beliau pernah berpidato yang menyatakan bahwa beliau sangat menghormati para pedagang kaki lima, para petani, para nelayan, semua orang yang bekerja keras keluar dari rumah mereka, memeras keringat, ya, mencari rezeki yang halal untuk kebutuhan keluarga mereka. Dan untuk mereka juga, Presiden Prabowo beserta jajaran kabinet hari ini bekerja keras 7 hari seminggu untuk meringankan beban masyarakat kecil, untuk meringankan beban masyarakat secara keseluruhan supaya negara kita bisa menjadi lebih baik. Presiden sudah memberikan teguran kepada yang bersangkutan melalui Sekretaris Kabinet untuk segera meminta maaf kepada Bapak Son Haji yang mungkin saja dan sangat mungkin terluka perasaannya karena kejadian kemarin. Jadi kami juga sudah mendapatkan informasi, Bapak Presiden juga sudah mendapatkan informasi, utusan khusus Presiden sudah mendatangi Bapak Son Haji secara langsung ke Desa Banyusari, Kecamatan Gerabak, Kabupaten Magelang, untuk menyampaikan permintaan maaf secara langsung. Dan kami juga melihat dalam berbagai video, Bapak Son Haji sudah memberikan
maaf beliau. Dan kami berharap silaturahmi bisa kembali terjalin dengan baik, keadaan bisa kembali menjadi baik, dan hubungan kekeluargaan bisa tumbuh di antara mereka berdua. Bahkan Bapak Sun Haji menyatakan ingin ya melihat Bapak Gus Miftah untuk mengadakan pengajian juga di desa beliau di daerah Banyusari. Dan kami semua, tidak hanya utusan khusus Presiden, mengambil pelajaran yang sangat berharga dari kejadian ini, bahwa kita memang harus hati-hati dalam mengeluarkan pernyataan, dalam menjaga sikap, apalagi terhadap rakyat kecil yang sedang berjuang, yang sedang memeras keringat untuk memenuhi kehidupan mereka sehari-hari. Dan ini akan menjadi pelajaran yang sangat berharga, tidak hanya bagi utusan khusus Presiden, tapi buat kami semua di kalangan pemerintahan. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Es tehmu jek akeh ra? Masih. Ya kono didol goblok. Oh kon borong. Oh kon borong. Es tehmu jek akeh ra? Masih. Ya kono didol goblok. Ya, kamu lihat Gus Miftah tuh. Gus Miftah ulama yang kita anggap ulama yang baik, yang ceramahnya didengar masyarakat. Tapi dengan melihat video ini, saya mau muntah. Dengan dia mengucapkan bahasa goblok, itu bagi saya itu adalah hinaan luar biasa. Menurut dia guyon. Guyon, oke guyon ketawa. Kamu lihat, teman yang kanan kiri ketawa kayak monyet ujung-ujungnya. Saya benci ngeliatnya. Aduh, astagfirullahaladzim. Saya beranggapan seorang Gus Miftah, ulama Gus, ya, yang lahir di Lampung Timur, ya, bangga saya punya orang Lampung, ada ulama yang terkenal di Indonesia. Tapi dengan adanya video ini, saya, luar biasa. Kamu tahu kan, bapak-bapak itu jualan aqua di atas kepalanya. Orang mau tahu, ya Allah, sedih saya ngeliatnya. Dengan bengong aja dia nggak bisa jawab, dia bengong. Kenapa? Dia merasa orang nggak punya, mungkin bengong. Digoblokin gitu. Tapi bagi saya, menurut saya itu hinaan. Maaf Gus, saya jadi ilfil sama kamu Gus, jadi benci. Saya nggak patut dicontoh cara-cara kamu ini Gus. Astagfirullahaladzim. Tinggal Allah laknat kamu aja karena kesombongan kamu Gus. Karena kamu udah dikasih jabatan mungkin sama Pak Presiden, kamu lupa kamu siapa dulu Gus. Astagfirullahaladzim. Itu aja lah guys. Woi, es tehmu masih ada nggak? Masih. Ya dijual goblok. Ya dijual dulu. Kalau nggak laku berarti itu takdir. Nggak lucu anjing. Lo yang ketawa-tawa juga pada goblok. Orang kayak gitu masih aja ditonton, masih aja dianut, masih aja diikutin. Siapa yang ngajarin manggil Gus? Adabnya aja nggak ada. Gue dulu juga pernah jualan es cincau. Zaman gue kuliah ya, cari lebihan. Awal-awal gue pernah ngerasain dalam satu hari jualan gak ada yang laku sama sekali es cincau gue. Itu gue sampai ngumpet, cuman buat ngelap air mata gue yang jatuh. Setiap hari gue buka dari pagi, jam 9 pagi, kalau sampai siang belum ada yang laku, pasti air mata gue jatuh. Pasti gue ngumpet dulu di pojokan. Jadi gue tahu banget perasaan bapaknya itu yang nanggul es teh manis dan aqua di kepalanya itu. Daripada lo hina, mending lo borong semuanya anjing. Es tehmu jek akeh ra? Masih. Ya kono didol goblok. Aku udah ulang-ulang videonya beberapa kali. Aku nggak nemu letak lucunya di mana. Dan aku nggak bisa bayangin gimana perasaan bapaknya ketika dia jadi lelucon seperti itu. Semoga bapaknya diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sehat-sehat selalu. Iki sampinge Miftah sapa? Tek rumangsaku tek guyune tek pengen dijejeli ungkal trembes sih ketoke. Ora, kowe ki guyu di atas penderitaan orang. Ngerti ora? Kowe penak ning dhuwur cekakaan nonton bapake kuwi lagi manggul es ning dhuwur ndas. Ijik manggul rasa sakit hati kecewamu dengan kata-katamu kuwi. Kowe mulai cekakaan koyo ngono iki. Jane kowe iki pemuka agama lho.
bayangno Pak, kuwi nek bapakmu lho. Kowe mentang-mentang wong sugih, mentang-mentang wong duwe digdaya, ora sak penake dhewe karo wong isoran. Ora sak penake dhewe karo wong ora duwe kowe. Guyumu iki blas ra penak. Nah, engko lak jejeli ungkal wit juar tek kowe. Rumangsamu lagi nonton ludruk apa nonton dagelan apa? Guyumu tek kaya ngono. Aku jujur ya, aku loro hati, sumpah. Aku suka ngrasakne dagang kaya ngono, aku yo ngrasakne tau rasane dicemooh wong, tau rasane dodolan ora payu sedina. Ngerti rasane kudu mulih nggo duit semene dienggo keluarga. Enek wong tuwa sing kudu dirumat. Enek keluarga sing kudu dikei. Tapi dikerjakan dengan ikhlas. Kowe menertawakan koyo ngene di atas penderitaan orang. Utakmu ngene ngendi? Jo. Kok bisa ya orang yang di panggung ketawa? Kok bisa ya? Ya Allah, semoga bapaknya diberi musik yang puas. Semoga habis ini rezekinya bapaknya lancar ya Allah. Semoga habis ini rezekinya bapaknya lancar ya Allah. Semoga aku masih sakit hatiku ya Allah. Ya Allah, semoga kalian semua yang nonton kalau diberikan rezeki yang lebih oleh Allah, semoga rezekinya bermanfaat bagi orang banyak. Dan semoga ketika kalian udah dikasih tinggi sama Allah, jangan pernah merendahkan orang ya guys. Aku cuman kayak mikir kalau itu ayahku, pasti hatiku sakit banget. Ini bukan ayahku aja, hatiku sakit banget ya Allah. Aduh, sedih banget. Sedih banget ya Allah. Oh kon borong. Es tehmu cik oke ra? Masih. Ya kono didol kok. Itulah pentingnya adab dulu baru ilmu. Orang yang kadang spontan, di situ kita bisa ngeliat, oh gini sifat aslinya. Lu lihat deh ekspresi bapaknya, diem, mau senyum gak enak, gak senyum dia disakitin, dia balik badan pasti makin dihujat. Gue yakin itu pasti namanya orang spontan ya, pasti begitu tuh. Sampai netizen pada ngedoain gini, semoga nanti entah tahun berapa Gus Miftah yang jual es. Emang salah ya guys kalau misalkan bapak-bapak jualan minum di tempat kajian? Hah? Terus dikatain goblok. Dan kiri kanannya pada ketawa lagi. Dan gue yakin setiap orang punya selera ustadznya masing-masing. Tapi beliau gak masuk di selera gue. Karena gue lebih suka ustadznya memang jelas pendidikannya. Oh dari Kairo, oh jurusannya ini, fakultasnya ini. Guru besarnya siapa. Kayak misalkan Halid Basalama, Adi Hidayat, Abdul Somad, Hanan Ataki, dan lain sebagainya. Menurut gue jelas gitu loh. Dan Kak Ikram pengen dia rasanya ngebuka bantuan buat ngangkat derajat bapak ini biar yang ngatain dia tadi itu malu. Sekarang kita lihat siapa yang derajatnya diangkat sama Allah dan siapa derajatnya dijatuhin sama Allah. Setuju nggak? Wah, zaman saiki sing jenenge Gus-Gus iki ya rada-rada kaya celeng. Mbah iku menungso sing jenenge Agus iku sing ning TikTok lho ya. Nangis-nangis iku ya kan karo Gus-Gus sing jarene pinter agama ya Allah kelakuane astagfirullahaladzim. Pak bayangno Pak posisimu dadi apa ki lek ngarani bapak-bapak bakul teh iku mengke golekne mangan anak bojone cara beliau ya mencari nafkah terus dingunokno ngono kuwi. Ayo kelakuanmu ya Allah kowe kok iso sih isik panggah ceramah ngalor ngidul ya kan? Sumpah aku gak respect banget karo kowe iki. Kaya apa ya? Ilmumu ki masatiku ning polok ngono kuwi, ora ning utek, ya kan? Sorbanmu tok sing ning sirah kuwi.
Tapi utakmu ning polok, ning sikil. Saya tuh tersinggung sekali saya tadi lihat video itu. Ande itu bapak saya tak kuahap lagi tenan itu. Ande yang dihina bapak saya, malam ini juga tak datangi rumahnya. Saya itu yang bukan siapa-siapanya Pak, saya lihat video itu nangis itu. Orang golek nafkah. Ibaratnya orang miskin yang mau berjuang, kok dilecehkan kayak gitu tuh kan. Naudzubillah itu. Dan sekarang mubalik modalnya juga seperti itu. Gak tahu nyantri, gak tahu sekolah, gak tenanan itu ngaji, modal pinter ngomong Pak ya. Terus branding media, niku tim medianya itu yang luar biasa niku. Akhirnya dianggap Gus, dianggap Kiai Haji, terus jadi utusan khusus presiden bab toleransi. Oh dia sendiri gak punya toleransi kok. Ngajari orang toleransi itu pripun. Niku Pak Prabowo salah milih niku. Nggih. Nah, nanti potong Mas ini videonya. Kirim tag Gus Miftah. Gus jenengan diwejang kali guru saya. Apa dia bilang ya, kalau udah nggak laku ya takdir apa gitu pokoknya. Apa dia bilang takdir. Sebenarnya itu kalimat yang nggak pantas untuk seorang yang ngaku ulama terhadap orang yang kecil. Ya dia enak cari makannya ngomong. Ya dia enak cari makannya dengan ngomong. Si bapak nyari makannya dengan keringat. Kalau menurut Bunda lebih salut sama bapak ini. Karena dia mencari duitnya dengan menjual es, jalan sana, jalan sini. Dia lebih, kalau aku ya, kalau ditanya Bunda aku lebih memilih bapak ini. Karena dia jualnya dengan terhormat, dia jualnya dengan berusaha payah. Beda sama yang ngoceh, ngomong dapat duit. Beda. Hanya sekedar menyampaikan dakwah cuman gitu-gitu doang dibandingkan sama si bapak ini. Sama-sama beda bidang. Karena kalau untuk Bunda ya, aku lebih menghargai si bapak ini. Karena bapak ini walaupun dia bukan seorang yang paham agama, tapi dia menampakkan bahwa dia mencari duitnya dengan berusaha payah. Nggak cuman modal ngomong, teriak-teriak, dapat duit. Menyampaikan kalimat-kalimat yang baik, tapi nyatanya memojokkan orang yang sedang jualan. Gue baru banget bangun tidur terus ngeliat video yang dipost sama teman gue di story Instagramnya. Dan gue bener-bener sakit hati banget. Sesakit hati itu pas gue ngeliat videonya. Mau tahu video apaan? Video orang yang terkenal baik dengan agamanya terus tiba-tiba ngatain orang yang jualan es teh dengan kata-kata yang gak pantas, yaitu dengan kata-kata goblok. Abis itu antek-anteknya ketawa yang bener-bener ketawa ngakak. Padahal itu gak lucu sama sekali. Bener-bener gak lucu sama sekali. Kalau emang gak mau ngeborong es tehnya, minimal gak usah ngatain. Emangnya gak sadar kegiatan yang lagi dilakuin di situ tuh apaan? Mendingan lepas dulu tuh semua atribut keagamaan baru deh ngatain orang. Gue cuma berdoa semoga keturunan kalian atau keluarga kalian gak ada yang diperlakukan kayak gitu. Kayak apa yang kalian lakuin ke bapak itu di depan banyak orang. Sakit banget. Apa nih? Bosokan nih. Borokan ki apa? Kon borong. Es tehmu jek akeh ra? Masih, ya kono didol goblok. Ya Habibi, dolen dhisik, engko lak rong payu wis takdir. Gimana guys tanggapan kalian? Jujur gua kaget ya. Ulama yang namanya besar sekelas Gus Miftah mengutarakan kata-kata yang gak pantas ketika dia sedang berdakwah. Gue gak tahu si bapak ini mengalami perasaan terluka gak di hatinya. Terlepas katanya Gus Miftah itu sering ngeborong makanan-makanan pedagang, tapi cara ucapan kasar seperti itu, gue sebagai orang yang gak pernah datang ke majelisnya dia dan nonton di video ini aja, ngelihat ekspresinya si bapak kok kayak nyes banget, kayak sakit banget. Semoga aja si bapaknya memang gak ngerasain sakit hati ya. Karena kalau si bapaknya ngerasain sakit hati dan berdoa menadahkan tangannya ke Allah,
Lu tahu kan orang yang terzolimi itu akan seperti apa dahsyatnya doanya. Kecewa banget gue ngedenger seorang ulama besar ngomong kayak begitu. Gak pantes lu, tau gak? Gimana nih menurut kalian? Coba kalian tulis di kolom komentar. Halo, ada sebuah kejadian yang sangat miris sih kalau menurut saya. Ya, jadi ada seorang penceramah gondrong. Dia sedang memberikan ceramah. Nah, lalu diminta oleh jamaahnya untuk memborong dagangan seorang bapak. Which is dagangannya cuma es teh. Nah, lalu Om Gondrong ini bicara ya, seolah-olah memberi harapan mau memborong. Es tehnya masih banyak gak? Gitu. Lalu si bapak mengangguk. Dan entah kenapa tiba-tiba dia ngomong, ya sudah sana dijual gob. Lalu sambil disambut gelak tawa luar biasa ya dari orang-orang yang ada di panggung sana. Seolah begitu bahagia melihat seorang bapak penjual es teh dihina begitu rupa di depan umum. Dan bapak penjual es cuma bisa menghela nafas panjang, berdiri mematung seolah nggak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. Ya begitulah sikap dan ucapan dari utusan khusus Presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan. Entah kenapa orang seperti ini bisa jadi pejabat bahkan utusan presiden yang notabene adalah membawa nama baik presiden harusnya. Tampak besar kepala, mudah sekali menghina, nggak beradab dan sangat nir empati. Ya setahu saya, apa yang keluar dari mulut seseorang itu adalah hal yang memang sudah sering biasa diucapkan. Dan sepertinya Om Gondrong ini memang sudah terbiasa mengucapkan kata-kata seperti itu ya, kasar gitu ya, marah-marah, memaki, mengumpat gitu ya. Ya kalau orang yang nggak biasa pasti akan nggak seenteng gitu ngomong seperti itu. Orang yang biasa berbicara kasar nggak akan mungkin selancar itu bicaranya, pasti akan wagu lah kalau orang Jawa bilang ya, kaku. Tapi kalau kita lihat dari videonya sangat lancar dan sangat bangga mengucapkan kata-kata makian seperti itu. Ya, kita nunggu klarifikasi dari Om Gondrong. Kemarin waktu video sama istrinya juga, yang istrinya ditoyor-toyor katanya guyon dan sudah biasa. Jadi apakah yang dilakukan ini juga hal yang sudah biasa? Ya, atau mungkin nanti klarifikasinya yaitu cuma guyonan kok, di belakang panggung langsung diborong sama tim. Ya. Atau ada yang tahu rumah bapak penjualnya di mana, nanti biar saya ke sana sekalian silaturahmi dan ngasih santunan. Ya, seperti itulah. Biasanya sih begitu ya. Atau mungkin setelah ini ada video si bapak Gondrong ini yang mengundang bapak penjual es, lalu ya di videoin sambil mereka tertawa-tawa, ditambah ada momen yang ngasih sumbangan gitu ke bapak penjual esnya agar terlihat heroik gitu ya. Lalu kemudian rakyat senang, lupa dengan kejadian yang baru saja terjadi ini, dan kemudian ya akan berulang lagi dan berulang lagi. Salam. Kok bisa ya hal kayak gitu dibuat bercandaan? Orang jualan cari nafkah buat keluarga, anak, istri di rumah gitu. Terus sampai di jalan dihina orang. Yang menghina tokoh agama lagi. Gak habis pikir gue. Dan yang gak habis pikir lagi, dia bilang itu bercandaan gitu. Ada tuh guyonan yang bikin sakit hati orang. Gak habis pikir gue. Coba gue pengen tahu deh pendapat kalian semua terhadap apa yang lagi viral sekarang, yang dinamakan Gus tapi sifatnya tidak kurang lah pokoknya. Bukan memberikan contoh yang baik, malah memberikan contoh yang sangat buruk menurut gua. Lu tuh tokoh agama tapi nggak pantas kayak gitu. Sampaikan salam saya kepada penjual es teh tersebut, teman-teman. Melalui video ini, bismillahirrahmanirrahim, saya izin untuk mengumrohkan beliau. Insya Allah di umroh akbar saya di bulan Ramadan, saya akan berangkatkan di awal Ramadan beliau untuk berumroh. Tolong yang mendengar, melihat video ini untuk segera nge-share atau memberi tahu info saya. Tolong hubungi nomor admin saya yang ada di bawah ini untuk kemudian konfirmasi di mana dan daerah mana beliau tinggal. Insya Allah kami akan uruskan untuk umroh di awal Ramadan.
Bismillah, tawakkalna 'ala Allah. Dan sampaikan salam saya kepada seluruh ayah yang mencari nafkah, seluruh bapak yang menjadi pejuang nafkah halal. Ya, saya begitu sedih melihat video tersebut. Saya berdoa pada Allah semoga penjual es teh tersebut dikuatkan Allah, cari nafkah yang halal untuk keluarganya. Ya, sesama ayah yang mencari nafkah tentu terasa betul bagaimana perjuangan kita. Barakallahu fiik, silakan share. Gus Miftah kok tambah kentuk ki piye ya? Tambah melucek lho model iki. Tenan. Kok iso iki lho, wong golek rezeki apik-apik bakulan es. Kok iso digoblok-goblokno iki lho. Weh, mentolo Gus sampean Gus, dope sampean wong sugih ya, tapi ora ngono carane to Gus. Mosok dope sugih terus etrek-etrek kancane sing kere. Ya bener Gus, wong goblok, anane wong goblok ya mangkane bakulan es mergo goblok. Nek pinter lah ya ceramah kaya sampean ngono to Gus. Adol omong maksude. Anane bakulan es mergo goblok, tapi ngono-ngono lah sebagai tanggung jawab ngingoni keluarga lho Gus. Kok iso sampean goblok-goblokne lho. Wah, mentolo sampean Gus. Wong isane golek rezeki lewat bakulan es iki lho. Piye sampean tambah melucek ngono modele iki? Mun tak rasa-rasano sing jenenge Gus-Gus iki tambah melucek lho cah, meresahkan lho. Apa meneh sing aku sedih tambah melucek pindho meresahkan pindho. Salam semangat dan berkah berlimpah bagi para pejuang nafkah yang bekerja keras di jalan Allah lewat pekerjaan apapun yang halal. Karena sesungguhnya pekerjaan apapun yang halal tidak layak untuk digoblok-goblokkan dan tidak layak untuk direndahkan. Sebagaimana Rasulullah telah mencium tangan yang kapalan dan keras, yang kasar karena bekerja di Madinah. Juga bahwa Rasulullah menyatakan pekerjaan yang membuat kelelahan di malam hari, yang tubuhnya kesakitan, kepayahan, maka itu menggugurkan dosa-dosa yang tidak bisa digugurkan dengan salat, puasa, ataupun istighfar. Berkah selalu untuk semua pejuang yang mungkin dagangnya belum laris, yang mungkin dagangnya belum laku, tetap semangat, karena sesungguhnya Allah bisa meninggikan derajat seseorang dengan cara yang luar biasa, dan dia bisa merendahkan derajat seseorang dengan cara yang juga luar biasa. Kono didol goblok. Bantuin bapaknya, walaupun kita nggak bisa ngasih bantuan langsung gitu ke bapaknya, tapi kita bisa ngasih doa gitu. Kita bisa bantuin lewat doa-doa kita buat bapaknya. Hari ini gue lihat video Gus Miftah ya, atau Miftah ya, diduga menghina tukang es teh. Ya Allah, subhanallah, dengan ceramahnya dan ditertawakan oleh orang sepodium ya, sepanggung, dan ditambah lagi sorak-sorai ibu-ibu dan bapak-bapak di bawah panggung, sehingga mempermalukan bapak yang menjual es teh itu. Saya minta pada Pak Prabowo tolong dipecat ini Miftah ya Pak Prabowo, karena akan mencederai kabinet bapak ya. Dipecat aja karena ini nggak pantas ya, nggak mendidik nih ya. Masalah ceramah-ceramah dia juga kayaknya kurang mendidik. Jadi kalau menurut saya Miftah dipecat aja Pak Prabowo. Ini permohonan saya, karena kasihan ini Pak. Ini di saat Bapak sedang naik-naiknya nama yang membela rakyat kecil, atau ada si Miftah yang menghina rakyat kecil ya. Apapun dalihnya ini udah nggak benar Pak. Sampai si bapak itu terpaku, terdiam loh Pak. Ya, di tengah panggung itu Bapak itu terdiam. Mungkin dia tuh dalam hatinya berzikir atau sedih gitu dengan perkataan-perkataan si Miftah ini. Jadi menurut saya ini udah nggak pantas jadi pengisi kabinet Bapak ya. Saya minta si Miftah dikeluarin aja, masih banyak orang-orang yang lebih kompeten Pak Prabowo. Mohon Pak, daripada nanti air susu Sebelanga rusak karena nilai titik. Terima kasih Pak, saya mewakili bapak-bapak yang penjual teh ini. Bila perlu bapak yang penjual teh ini disantuni Pak. Mohon maaf, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu untuk Pak Prabowo. Bravo. Saya mau kasih hadiah nih buat Bapak nih, 1 unit sepeda motor listrik, nanti saya kirim. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa? Namanya Pak? Sampean orang Semarang katanya? Magelang. Oh Magelang, nah, mamaku orang Magelang Jaranan Pak. Pak, saya panggilnya asmanya sinten Pak? Pak Sun Haji ya. Pak Sun Haji, oke. Oke, ini hari ini alhamdulillah saya udah video callan sama Pak Sun Haji, Bapak penjual es teh yang lagi cukup viral nih hari ini ya. Pak, jadi gini Pak, kalau John boleh sampaikan cara Allah untuk menajat orang ini, rahasianya Allah Pak. Insya Allah
dari kejadian ini adalah rahasia Allah, caranya Allah untuk menaikkan derajatnya Pak Sunhaji. Jadi Pak Sunhaji tetap semangat ya, semua support, sayang Pak Sunhaji. Dan saya mau kasih hadiah nih buat Bapak nih, 1 unit sepeda motor listrik, nanti saya kirim. Ini kebaikan Allah Pak, memang mungkin caranya nggak enak buat kita. Bapak harus ikhlas, dimaafin kejadian-kejadiannya. Bapak udah maafin kan? Udah, saya maafkan. Mungkin bercanda yang kebablasan ya Pak ya. Percaya Pak, ini jalannya Allah, biar Bapak hidupnya lebih makmur lagi, lebih semangat lagi, iya toh, bisa menafkahi anak istri, keluarga semuanya. Sayang juga toh sama Gus Miftah, sayang toh. Yang saya tahu juga Gus Miftah juga sering kok, banyak kok bantu orang, borong-borong, bener toh di sana toh. Mangke kula minta nomor teleponnya Bapak nopo melalui nomor niki. Nanti saya minggu depan saya kirim Pak motor listrik 1 unit buat Bapak. Nah ini motornya ya teman-teman ya. Berkat keikhlasan Pak Sunhaji, beliau dikasih motor listrik C2000 ya dari showroom ya United E-Meter John LBF. Oke, kita akan simak lagi. Itulah tadi polemik yang terjadi pada Gus Miftah yang menghina penjual es, dan kita sudah simak bersama rapat Kementerian Agama yang membahas tentang Gus Miftah, serta Profesor Luar Negeri juga menanggapi hal tersebut. Banyak sekali netizen-netizen yang mencecar habis Gus Miftah akan perkataan yang sudah menyakiti hati masyarakat Indonesia. Tidak sepatutnya seorang petugas presiden melakukan hal seperti itu. Bagaimana menurut pendapat teman-teman semua? Silahkan lanjut di kolom komentar. Terima kasih, selalu support Amanah Fatih. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.